Salam sejahtera buat kita semua. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang anak cerdas dan anak berbakat. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Silalahi, NPM 18010100271, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Sumbayak, NPM 18010100272. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Siregar, NPM 1801010266. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tubines Tumpul dengan NPM 18010100274. Nama saya Amelia Lestari Sibuya, NPM 1801010279. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di kampus Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling yang dosen pengampunya Ibu Desi Sijabat MPD. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu pengertian anak cerdas dan anak berbakat oleh Kartika Sumbayak. Penjelasan singkat tentang cerdas dan berbakat. Menurut Howard Gardner, cerdas merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai budaya. Sedangkan menurut Debnitz 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterkaitan pada tugas yang baik. Jadi, anak cerdas adalah anak yang mampu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bakatnya. Dan jika kita menemukan anak yang sudah memiliki prestasi bidang bakatnya, berarti anak tersebut adalah anak cerdas dan berbakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik anak cerdas dan berbakat. Yang pertama, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Artinya di sini anak tersebut sering bertanya kepada guru tersebut, atau misalnya anak bertanya tentang sesuatu hal yang belum pernah dilihat sama sekali. Yang kedua, dapat berkonsentrasi untuk waktu yang panjang. Misalnya anak tersebut sedang mendengarkan guru dalam menyampaikan materi, anak tersebut dapat berkonsentrasi dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, cepat menangkap hubungan sebab akibat. Di sini artinya ketika anak tersebut mempunyai satu kesalahan, ia akan lebih cepat menangkap apa penyebab dia melakukan kesalahan tersebut dan apa akibatnya jika dia melakukan kesalahan tersebut. Yang keempat, mempunyai daya ingat yang kuat. Anak yang mempunyai daya ingat yang kuat ini, contohnya itu anak dapat mengingat materi yang sudah disampaikan oleh gurunya pada minggu sebelumnya. Yang kelima, mempunyai inisiatif dan cepat dalam bekerja. Anak tersebut melakukan sesuatu tanpa disuruh atau diberitahu terlebih dahulu. Misalnya, anak tersebut dapat mengerjakan PR untuk materi selanjutnya, sementara materi pada hari ini dia juga dapat memahaminya, tetapi dia dapat menangkap atau memahami materi untuk selanjutnya. Yang keenam, luwes dalam berpikir. Artinya di sini mampu memunculkan ide-ide yang baru atau banyak ide-ide yang didapatkan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, tidak cepat puas dengan prestasinya. Misalnya, ketika anak ragu-ragu akan jawabannya pada suatu tes,
dia akan tidak puas dalam prestasi yang didapatnya tersebut. Tetap misalnya dia dapat nilai yang sudah tinggi, tapi dia masih kurang puas dengan hasil nilai tersebut karena dia ragu-ragu dalam mengerjakannya. Ulasan singkat tentang salah satu bakat anak SD. Pengertian bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang yang lain. Namun hasil lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi, contoh bakat yang dimiliki anak SD yaitu pengembangan ranah kognitif. Pengembangan ranah kognitif yaitu menganalisis bakat anak yang terampil secara kognitif dapat diketahui dari kecepatan si kecil menangkap dan mengelola informasi, termasuk berhitung. Anak dengan keterampilan kognitif yang baik memiliki ketertarikan pada bidang akademis. Dia pun tampak begitu mudah mencerna dan menganalisis pelajaran yang mengasah otak. Untuk mengarah keterampilannya, anak dapat mengajak si kecil melakukan permainan menyenangkan seperti aktif. Sehingga matematika sederhana yang dibumbui cerita sehari-hari serta membaca buku pengetahuan umum. Pengembangan bakat anak. Sejauh mana bakat anak dapat terwujud tergantung pada beberapa faktor pribadi seperti minat, motivasi, nilai, dan kepribadian, dan faktor lingkungan seperti pengalaman dan kesempatan pendidikan. Sebagai orang tua, kita tentu memiliki harapan yang besar pada anak dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk misalnya keberhasilan di sekolah maupun di luar sekolah. Beberapa orang tua memisahkan kedua hal tersebut, meskipun sejatinya keduanya sama-sama berkontribusi pada masa depan dan arah karir anak nanti. Keberhasilan anak dalam hal apapun, termasuk dalam pengembangan bakat anak, tentu tidak lepas dari bagaimana kita sebagai orang tua membekali anak dalam menemukan fokus belajarnya dan menekuni bidang pilihannya. Demi keberhasilan anak nanti, kita rela melakukan apapun, bahkan secara tidak sadar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai anak. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bakat anak. Yang pertama, orang tua sendiri perlu menunjukkan minat terhadap bidang berhitung. Yang kedua, menciptakan lingkungan rumah yang baik. Tempat orang tua berperan serta dalam kegiatan intelektual atau dalam permainan yang meningkatkan daya pikir anak. Yang ketiga, menyempatkan diri untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan anak dengan sungguh-sungguh. Kalau belum dapat menjawab pertanyaan anak, sebaiknya mengajak anak itu untuk mencari jawaban bersama-sama. Yang selanjutnya, mengajak anak mengunjungi museum, perpustakaan, tempat bersejarah, dan pusat kebudayaan atau kesenian atau lain-lainnya yang berkaitan dengan minat yang dimiliki anak tersebut. Beri mereka kesempatan untuk bertemu dengan orang lain yang mempunyai keahlian atau keterampilan dalam bidang berhitung. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan kepada anak agar
melakukan sesuatu sendiri untuk memupuk kemandiriannya, kepercayaan dirinya, dan rasa tanggung jawabnya. Mengenali bakat anak yang terampil secara kognitif dapat diketahui dari kecepatan si kecil menangkap dan mengolah informasi, termasuk berhitung. Anak dengan keterampilan kognitif yang baik memiliki ketertarikan pada bidang akademis. Ia pun tampak begitu mudah mencerna dan menganalisis pelajaran yang mengasah otak. Untuk mengarahkan keterampilannya, kita dapat mengajak si anak melakukan permainan yang menyenangkan seperti IQ test, IQ set, hingga matematika sederhana yang dibumbui cerita sehari-hari serta membaca buku pengetahuan umum. Jadi, kesimpulan dari materi kami yaitu anak cerdas adalah anak yang mampu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan bakatnya. Anak cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf intelijensi yang sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Dan jika kita menemukan anak yang sudah memiliki prestasi di bidang bakatnya, berarti anak tersebut adalah anak cerdas dan berbakat. Adapun karakteristik anak cerdas berbakat yaitu 1. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, 2. Dapat berkonsentrasi untuk waktu yang panjang, 3. Cepat menangkap hubungan sebab akibat, 4. Mempunyai daya ingat yang kuat, 5. Mempunyai inisiatif dan cepat dalam bekerja, 6. Luas dalam berpikir, 7. Tidak cepat puas dengan prestasinya. Untuk mengenali bakat anak yang terampil secara kognitif dapat diketahui dari kecepatan anak itu menangkap dan mengolah informasi, termasuk berhitung. Anak dengan keterampilan kognitif yang baik memiliki ketertarikan pada bidang akademis. Ia pun tampak begitu mudah mencerna dan menganalisis pelajaran yang mengasah otak. Untuk mengarahkan keterampilannya, Anda dapat mengajak anak tersebut melakukan permainan menyenangkan seperti IQ set hingga matematika sederhana yang dibumbui cerita sehari-hari serta membaca buku pengetahuan umum. Adapun teknik untuk mengembangkan bakat anak yaitu 1. Menciptakan lingkungan rumah yang baik, 2. Menyempatkan diri untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaan anak dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, mengajak anak mengunjungi museum, perpustakaan, dan tempat bersejarah lainnya. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai materi anak cerdas dan anak berbakat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.